dan selamat sore ya, selamat sore. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan investasi pada saham asosiasi. Nah, sebelumnya suaraku kedengaran jelas kan ya? Tes 1, 2, 3, kedengaran kan ya? Oke, keasumsikan kedengaran ya. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas terkait investasi pada saham asosiasi. Nah, investasi pada saham asosiasi itu sebenarnya apa sih gitu kan ya? Investasi pada saham asosiasi itu di mana kalau misalnya si A gitu kan, misalnya kita ambil contoh si A, itu investasi membeli sahamnya si B gitu kan. Si A membeli sahamnya si B, terus kemudian mencatat istilahnya, oh kalau ada pendapatan, ada rugi, kira-kira pengaruhnya terhadap sahamnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita ngambil contoh investasi saham asosiasi itu sama aja kalau misalnya masih ingat terkait investment gitu kan, investment in PT apa di mungkin AKM atau pengakun gitu. Jadi kegiatan di mana suatu perusahaan gitu kan ya membeli kepemilikan saham di perusahaan lain. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi pada dasarnya gitu kan ya, ada tiga kondisi dalam suatu perusahaan, tiga kondisi dalam suatu transaksi gitu kan, suatu transaksi perolehan kepemilikan di istilahnya entitas lain gitu kan, di entitas lain. Nah, antara lain apa? Jadi kalau misalnya masih ingat, di antara lain itu yang pertama ada yang kepemilikan gitu kan, kepemilikannya 0 sampai 20%. Nah, di saat kepemilikan 0 sampai 20% gitu kan ya, maka perusahaan itu akan mencatat investasi tersebut itu dalam metode biaya atau metode fair value. Jadi kalau misalnya kita masih ingat dulu, kalau misalnya kita punya kepemilikan 20%, maka perusahaan itu akan mencatatnya dalam entah metode biaya atau metode fair value gitu kan ya. Nah, nanti metode biaya atau metode fair value itu apa? Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Nah, itu terkait dengan kepemilikan 0 sampai 20%. Nah, sekarang yang kedua itu kalau misalnya kepemilikannya itu lebih dari 20, gitu kan, di atas 20% sampai dengan 50%. Nah, untuk kepemilikan 20% sampai 50%, gitu kan, maka perusahaan akan mencatat investasinya. Investasinya itu dalam metode ekuitas. Jadi mungkin aku slide aja ya biar lebih jelas. Ini metode ekuitas. Nah, kita lihat bedanya. Kalau misalnya dia kepemilikan 0 sampai 20% gitu ya, maka perusahaan itu akan mencatatnya dalam metode biaya gitu kan. Metode biaya atau metode fair value. Nah, nanti kita akan bahas fair value itu gimana, metode biaya itu gimana. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah metode ekuitas, di mana kepemilikan 20% sampai 50% ya. Sampai 50%. Dan yang terakhir itu adalah jika kepemilikannya itu lebih dari 50%. Nah, di saat kepemilikan lebih dari 50%, maka perusahaan itu akan berlaku gitu kan, akan menjadi entitas pengendali. Jadi si perusahaan ini memegang kendali atas perusahaan lain yang dia punya kepemilikan di atas 50%-nya gitu kan. Misalnya A beli perusahaan B gitu kan ya, di atas 50%, berarti A memiliki kendali atas B. Nah, untuk metode ini perusahaan itu sebenarnya pada dasarnya dapat menggunakan
metode ekuitas. Nantinya metode ekuitas maupun atau metode cost. Jadi dia bisa milih mau pakai cost atau equity gitu kan kalau di atas 50%. Nah, yang membedakan apa? Namun pada akhir periode D, maka entitas itu diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini nanti yang menjadi inti materi kita di AKL di sini nanti. Jadi nanti selama kita belajar AKL, itu yang bakal kita pelajari ini nih, 3 ini. Kalau kita investasi metode biaya dan metode fair value atau metode ekuitas, itu pencatatannya seperti apa? Gitu ya, pencatatannya seperti apa? Nah, kalau misalnya dia kepemilikannya 50%, itu nanti pencatatannya seperti apa? Nah, kurang lebih itu nanti yang bakal kita pelajari di sini. Jadi, kepemilikan 0 sampai 20, kepemilikan 20 sampai 50 dan kepemilikan di atas 50%. Nah, tapi ada catatan nih. Terkadang kepemilikan atau pencatatan itu dapat ditentukan oleh tingkat signifikansinya. Jadi, jika suatu perusahaan memiliki pengaruh signifikan gitu kan, pengaruh signifikan kan meskipun kepemilikan itu 0 sampai 20%, kalau misalnya dia memiliki pengaruh signifikan, maka akan menggunakan metode ekuitas. Jadi gitu ya. Kalau misalnya nih ternyata ada pengaruh signifikan, jadi misalnya si A membeli si PTB ini meskipun cuma 10% misalnya, tapi kalau misalnya dia memiliki pengaruh yang signifikan, maka dia boleh menggunakan metode ekuitas. Gitu ya. Itu buat catatan aja. Tapi pada dasarnya ya udah kita ngikut yang di 3 ini aja. Apabila kepemilikannya 0 sampai 20%, 20% sampai 50%, dan di atas 50%, itu kayak gini. Jadi metode biaya atau metode cost, terus metode ekuitas kalau di atas 20%, dan di atas 50% itu kita buat laporan konsolidasian. Nah, ini nanti investasi saham asosiasi ini kita ada 2 pertemuan, nanti konsolidasian itu nanti sisanya. Jadi kita buat laporan konsolidasian itu seperti apa. Nah, intinya seperti ini. Kita akan bahas dulu kepemilikan 0 sampai 20 dan 20 sampai 50 atau mungkin intinya di metode biaya dan metode fair value. Nah, mungkin ini udah pernah juga udah pernah dipelajari sedikit di AKM atau pengakuan aku lupa di mana terkait metode biaya atau metode ekuitas ya. Jadi, pada dasarnya gitu kan ya, pada dasarnya dalam pencatatannya gitu karena dalam pencatatannya investasi itu metode biaya itu seperti apa, metode fair value itu seperti apa, dan metode ekuitas itu seperti apa, udah dapat dasarnya gitu kan. Tapi nanti di sini kita ulang-ulang lagi sedikit, kurang lebih biar saya nge-refresh yang kemarin. Kita yang masuk yang pertama. Kita masuk yang pertama di mana kepemilikan kita itu menggunakan metode biaya dan metode fair value. Atau di sini 0 sampai 20%. Untuk kepemilikan 0 sampai 20%. Kepemilikan 0 sampai 20%. Metode biaya dan metode fair value. Metode biaya dan metode fair value itu seperti apa? Jadi, perusahaan itu yang memiliki kepemilikan di perusahaan lain, atau dalam kurung kita sebut aja investment in share gitu kan ya. Jadi kepemilikan dia punya investasi saham di perusahaan lain, itu dapat mencatat kepemilikannya tadi. Kalau misalnya kepemilikannya cuma 0 sampai 20%,
itu harus menggunakan metode biaya atau ikut ke PSAK 55 kalau nggak salah fair value ya. Jadi perusahaan yang memiliki kepemilikan di perusahaan lain yang berada di kisaran 0 sampai 20% itu akan mencatat investasinya atau dapat mencatat investasinya itu dalam metode fair value atau menggunakan metode biaya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya metode biaya dan metode fair value? Bedanya adalah jika menggunakan metode biaya atau biasa kita sebut cost method, maka nilai investasi itu tidak akan berubah. Jadi aku capture aja di sini, tidak akan berubah dan akan tetap sama sesuai nilai awal perolehannya. Jadi intinya metode biaya seperti itu. Cuma kalau metode fair value gimana? Jika menggunakan metode fair value gitu kan ya, maka investasi itu pada akhir tiap periode itu akan disesuaikan dengan nilai wajarnya saat itu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai metode fair value, maka investasi pada tiap akhir periode itu akan disesuaikan dengan nilai wajarnya. Atau aku di sini stok aja akan disesuaikan dengan nilai wajarnya. Nah, itu perbedaan antara metode biaya dan metode fair value. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan metode biaya dan metode fair value. Misalnya seperti apa? Misalnya kita ambil contoh. Misalnya contoh ya, di sini kita contoh. Contoh misalnya PT atau A aja ya. A membeli misalnya 10% kepemilikan gitu kan. Kepemilikan yang 10% keluar. Misalnya membeli 1000 lembar saham B gitu kan ya. Dari total saham beredar itu 10.000 lembar. Berarti kan kepemilikan 10% ya. 10% dari mana? Kepemilikan 10% adalah 1.000 dari 10.000 berarti 10% gitu kan. Pada harga misalnya 100 per lembar gitu kan. Nah, pada akhir tahun, pada akhir periode gitu kan, pada akhir tahun harga pasar saham B gitu kan ya, itu adalah misalnya 105 per lembar. Nah, atas hal ini apa yang akan kita lakukan gitu kan? Atas hal ini apa yang akan kita lakukan? Pencatatannya seperti apa? Nah, di sini kita bedakan. Kalau misalnya kita menggunakan metode biaya gitu kan atau cost method, maka jurnal yang akan kita buat pada saat pembelian itu adalah apa? Investment in trading gitu kan ya. Karena kan kalau misalnya kita mencatat kepemilikan di bawah 10% ya udah istilahnya kita tuh mau trading gitu kan. Investment in trading pada apa? Pada cash sebesar berapa? Sebesar 100.000. Dari mana? 100 dikali 1.000 lembar gitu kan 100.000. Nah, mana yang kedua kalau misalnya kita pada akhir tahun penyesuaian akhir tahun itu kita ada jurnal nggak? Nggak ada jurnal karena investment no entry. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan metode biaya, nilai investasinya itu akan tetap sama, gitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita menggunakan metode fair value. Metode fair value. Nah, dimana jika bisa kita menggunakan metode fair value pada saat pembelian itu sama. Pembelian investasi ya, investment in trading gitu kan ya, investment in trading pada apa? Pada cash, sama pada cash. Sebesar berapa? Sebesar 100.000. Sama kan ya? Besar 100.000. Nah,
Bedanya pada akhir tahun akan ada penyesuaian akhir tahun, gitu kan, akhir tahun, di mana kita akan mencatat, oh kita lihat nih nilai investasi awalnya itu 100 per lembar, jadi 105 per lembar. Berarti ada kenaikan sebesar berapa? Sebesar 5. Sebesar 5 ini, itu berarti 5 dikali 1000 lembar, berarti ada penyesuaian sebesar 5.000. Maka kita akan mencatat, oh nilai investmentnya naik. Investment in trading, gitu kan ya. Trading sebesar berapa? Sebesar 5.000 pada gain, unrealized gain ya. Unrealized gain on fair value, gitu kan, sebesar berapa? Sebesar 5.000. Nah, tapi di sini ada catatan. Jika investnya for trading, gitu kan ya, for trading, maka gain-nya akan ke laba rugi. Tapi jika investnya for available for sale, maka gain itu akan masuk ke OCI atau other comprehensive income, gitu ya. Nah, itu untuk kalau misalnya kita menggunakan metode fair value. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini terlihat kan ya beda antara metode fair value dan metode biaya. Nanti kalau misalnya kita bertanya, nanti apa ngebedainnya gimana? Biasanya sih di soal udah nyebutin apakah si investasinya tadi menggunakan metode biaya atau misalnya menggunakan fair value method. Nah, fair value-nya apakah disebutin, oh sahamnya diperoleh untuk ditahan, tapi bisa dijual sewaktu-waktu. Berarti itu kan namanya available for sale ya. Nah, kalau seperti itu namanya available for sale. Nah, ini itu untuk investasi kita, perbedaannya kalau misalnya menggunakan metode biaya dan metode fair value. Kurang lebihnya seperti ini perbedaannya. Jadi metode biaya dan metode fair value. Tidak ada penyesuaian akhir tahun, nilainya akan selalu sama. Nah, kenapa aku sebut selalu sama? Karena di sini nggak ada yang bisa merubah, gitu ya. Nggak ada yang bisa merubah. Kalau misalnya fair value, itu kan ada yang bisa merubah nih. Ada penyesuaian akhir tahun. Kalau tahun depan ada nilainya berubah, nilai pasarnya misalnya nih. Tahun depan nilai pasarnya jadi 103, berarti kan nilainya turun. Oh, maka ada unrealized loss pada investment in trading, gitu ya. Trading AFS, kalau misalnya di AFS. Nah, itu untuk metode biaya dan metode fair value. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan metode biaya dan metode fair value di sini, terkait investasi ini. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Itu terkait dengan terkait dengan metode biaya dan metode fair value, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau misalnya belum ada, nanti aku lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas. Ini apa ya, istilahnya tuh kayak kita ngulang-ngulang aja yang sebenarnya udah pernah kita pelajari di AKM, gitu ya. Yes. Yang udah kita pelajari di AKM. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi biaya, tadi fair value. Oke. Gimana cara perusahaan menentukan metode biaya atau fair value? Sebenarnya tergantung perusahaannya sih, Mbak, mungkin. Tergantung perusahaannya. Jadi kalau misalnya perusahaannya ingin mencatatnya menggunakan metode cost, boleh. Kalau mau fair value juga boleh. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja seperti apa gitu. Tapi sebaiknya kalau misalnya dia sahamnya itu ditujukan untuk dijual kembali atau trading, itu biasanya sih sebaiknya pakai fair value untuk tahu gain atau loss-nya gimana. Biar apa ya, kalau kita tahu gain atau loss-nya kan lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sementara kalau metode biaya kan nggak kelihatan ya. Jadi seperti itu. Tadi kalau misalnya di
untuk invest aja mau dicatat sebesar cost-nya juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi sebenarnya kalau emang kita bilang yang paling bagus adalah fair value ya, karena dia menggambarkan nilai sebenarnya dari investasinya. Seperti itu. Itu, Mbak. Tapi kembali lagi, itu kembali ke keputusan perusahaan untuk diskresi manajemen untuk menentukan apa pencatatannya seperti apa. Oke, nah itu untuk metode biaya dan metode fair value, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu metode ekuitas. Nah, kedua di sini nih, metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini seperti apa? Ini kan kalau kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50%. Jadi kita mencatat metode ekuitas kalau kepemilikannya lebih besar dari 20% sampai dengan 50%. Nah, metode ekuitas itu seperti apa? Jadi metode ekuitas itu gitu kan ya, di mana perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin metode ekuitas, perusahaan gitu kan ya, perusahaan yang memiliki kepemilikan di suatu perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50% itu diwajibkan gitu kan ya, diwajibkan menggunakan mencatat investasinya itu menggunakan metode ekuitas. Gitu kan ya. Nah, metode ekuitas itu seperti apa? Metode ekuitas itu seperti apa? Metode ekuitas itu di mana perusahaan, jadi kalau perusahaan ini pakai metode ekuitas nih, kalau perusahaan itu pakai metode ekuitas, maka akan mewajibkan si perusahaan itu untuk menyesuaikan nilai investasinya terhadap beberapa hal. Gitu kan ya. Nanti beberapa halnya apa aja, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Diwajibkan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Jika perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk pencatatannya, maka nilai investasi itu akan dipengaruhi oleh titik dua. Yang pertama adalah income dari perusahaan yang dimiliki, gitu kan ya, dimiliki. Dan yang kedua adalah dividen dan yang dibagikan dari perusahaan, gitu kan ya, dari perusahaan yang dimiliki. Jadi istilahnya kalau misalnya si perusahaan itu bagi dividen atau mencatat income, maka akan ada penyesuaian yang harus kita lakukan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Contoh, misalnya A itu membeli sama 1000 ya, 1000 lembar, yang 1000 deh. Kita kan kepemilikannya asosiasi, 20 di atas 20%, misalnya membeli 3000 lembar saham B, gitu kan ya, saham B, dari total lembar saham beredar, gitu kan ya, itu adalah 10.000 lembar, gitu kan ya, senilai misalnya 100 per lembar, gitu kan ya. Nah, pada akhir periode, gitu kan, pada akhir periode, misalnya B itu mencatat, gitu kan ya, mencatatkan income itu sebesar misalnya berapa ya? Mencatat income sebesar misalnya kita ambil contoh 50.000, gitu kan ya, dan membagikan dividen 10.000. Nah, atas hal ini apa yang terjadi? Maka kalau misalnya kita mencatat investasi kita pakai ekuitas, gitu kan ya, maka pencatatannya seperti apa? Pencatatannya itu seperti ini. Yang pertama, jurnal yang harus dibuat, gitu kan ya, jurnal yang akan dibuat, gitu kan. Buat itu yang pertama adalah pembelian. Sudah pasti kan ya, yang pertama itu pasti kita beli dulu. Jurnal pembeliannya apa? Investment in S. Nah, kalau kita lihat di sini bedanya kalau udah metode ekuitas sama metode biaya, kalau metode ekuitas kita nyatetnya langsung pada perusahaannya.
Misalnya kita beli perusahaan B, berarti investment in B, gitu kan ya. Kalau tadi kan investment in trading. Sekarang investment in B. Nah, investment in B ada apa? Pada cash. Atau misalnya kita beli investasinya pakai apa? Kemarin kan udah belajar ya, kalau kita beli investasinya pakai saham, atau misalnya pakai saham, atau misalnya pakai sekuritas kayak saham, kan kemarin udah kita bahas ya. Sama aja, pada dasarnya sama aja. Investment in B pada cash sebesar berapa? 3.000 lembar, harga 100, berarti 300.000. Ya, 300.000. 300.000. Dari mana? Dari 3.000 dikali 100. Nah, itu yang pertama, pembelian. Yang kedua, itu adalah perolehan income. Jadi kalau perusahaan itu mencatat adanya income, maka itu akan mempengaruhi si investasi kita. Kenapa? Karena kita kan istilahnya udah memiliki kepemilikan yang signifikan gitu kan. Berarti kan kalau misalnya si perusahaan B ini dapat pendapatan, itu akan kerasa gitu kan di kita. Sehingga apa? Di saat si B itu dapat income, seakan-akan kan kepemilikan kita di B itu kan bertambah kan ya. Karena misalnya ambil contoh, pas kita beli, itu misalnya asetnya B totalnya 100.000. Tapi ternyata si B dapat income, asetnya jadi 150.000. Berarti kan investment kita harusnya nambah dong. Misalnya setengahnya gitu kan. Nah, itu maksud dari metode ekuitas. Jadi kalau kita dapat income, kita akan catat. Sebesar berapa? Sebesar income-nya berapa? 50.000. Nah, oke, berarti kita akan mencatat apa? Investment kita akan bertambah, investment in B. Ada apa? Ada income from B. Jadi kita dapat income dari B istilahnya. Kayak, oh B dapat pendapatan nih. Oh, kita akui pendapatan itu. Makanya kita nyatet income from B. Sebesar berapa? Apakah sebesar 50.000-nya? Enggak. Sebesar 50.000-nya income dikali dengan kepemilikan kita, yaitu 3.000 dari 10.000 lembar atau 30%-nya, gitu kan ya? Berarti sebesar berapa? Oh, sebesar 50.000 gitu kan ya. Berarti 5.000 dikali 3 berarti 15.000. Kita berhak untuk pendapatan sebesar 15.000. Nah, 15.000. Terus selanjutnya setelah perolehan income apa? Perolehan dividen. Nah, perolehan dividen ini kalau misalnya si perusahaan itu bagi dividen kan kita dapat duit nih. Kita dapat duit dari perusahaan itu. Nah, apa yang terjadi? Di saat perusahaan itu ngasih duit ke kita, berarti kan nilai perusahaannya akan berkurang kan? Karena ada uang yang keluar. Gitu kan istilahnya. Tapi ke kita. Maka uang yang kita peroleh tadi itu akan mengurangi investasinya kita. Gitu kan? Maka kita bakal dapat duit nih. Karena kan kalau kita dapat dividen, kita dapat duit. Pada apa? Pada investment in B, gitu kan istilahnya seperti itu. Nah, besar berapa? Sama dengan income. Sebesar dia kan baginya 10.000. Nah, kita cuma berhak 3.000 dari 10.000 lembar yang ada. Berarti 30%-nya. 30% dari 10.000 berapa? 3.000, gitu ya. 3.000. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas. Sampai di sini itu kalau kita menggunakan metode ekuitas. Gitu ya. Nah, sampai di sini kalau misalnya ingat terkait AKM pasti kayak oh iya sih yang kayak gini yang dulu gitu kan. Udah pelajari. Nah, pada dasarnya sama aja. Nah, ini buat nge-refresh yang kemarin aja. Kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas, jurnal yang kita buat tuh seperti ini. Pembelian, perolehan, dan baik income maupun di dividen. Gitu ya. Sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Terkait dengan metode ekuitas? Nah, kalau kita bandingkan, apa sih bedanya kalau kita pakai metode ekuitas sama metode biaya gitu kan? Nah, kalau kita bandingkan metode ekuitas dan metode biaya, di sini kita bandingkan nih. Jika kita menggunakan metode biaya misalnya. Jika kita menggunakan metode biaya gitu kan, biaya atas
transaksi ini misalnya. Contoh aja ya misalnya. Ini. Maka pada saat pembelian sama jurnalnya investment. Nah, pada pembelian sama, pembelian itu sama investment in trading gitu ya, investment in trading pada cash gitu kan, sama aja pada cash sebesar sekian. Misalnya sebesar berapa ya, kita sebut saja 300.000 ya, samain aja. Tapi ibaratnya kita menggunakan metode biaya 300.000. Nah, yang kedua pada perolehan income. Nah, kalau kita menggunakan metode biaya, investasinya kan tidak akan berubah, maka kita nggak akan mengakui income, maka di sini no entry, gitu ya, no entry. Terus nanti yang ketiga itu kalau perolehan dividen, jurnalnya seperti apa? Nah, kalau masih ingat dulu, kalau kita dapat dividen, kita dapat cash, dan pada kreditnya kita akan menjurnal dividen income, gitu ya, pendapatan atas dividen. Sebesar berapa? Sebesar ya sama aja lah nilainya, kita taruh aja sama aja gitu kan nilainya. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya itu ada di sini kalau kita menggunakan metode biaya maupun metode metode cost. Jadi di sini aku taruh catatan. Nah, ini jika menggunakan metode biaya, gitu kan, metode biaya, kita tidak mengakui income dari perusahaan yang dimiliki, gitu. Dimiliki, dan dividen yang diterima tidak mengurangi investment, namun namun sebaliknya mencatat dividen income. Nah, ini buat catatan aja terkait dengan perbedaan antara kalau kita menggunakan metode biaya dengan menggunakan metode cost, gitu ya. Perbandingannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita bandingin, kalau income kita nggak nyatet di metode biaya, tapi dividen kita catat. Bedanya apa? Bedanya kalau dividen itu bukan pada investment, tapi pada dividen income. Sampai di sini itu perbedaan terkait metode biaya dan metode cost. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, ditanyakan aja, nanti coba aku ulangi jelasin dengan cara yang lebih jelas. Tadi Kak, semisal metode biaya terus tadi penyedia tahun kedua, berarti nyesuaian sama yang udah disesuaikan sebelumnya kan? Misal si 100.000 tadi jadi 105.000, berarti disesuaiannya sama 150.000. Ada batasnya gitu kan? Tunggu. Semisal metode biaya tadi, terus penyesuaian akhir tahun kedua, berarti nyesuaian sama yang udah disesuaikan. Kalau misalnya menggunakan metode biaya, kita nggak ada penyesuaian, nggak Mas, nggak ada penyesuaian, karena kan kalau metode biaya, kalau metode fair value, kalau metode fair value, ya, nah kalau metode fair value, ya jadi kalau misalnya kayak tadi, tahun pertama kita nyesuaiin 5.000, berarti kan nilai investmentnya pada akhir tahun adalah 105.000. Berarti tahun berikutnya kalau misalnya nilainya turun, berarti nyesuaiin sama 105.000 tadi. Berarti intinya jurnalnya sama aja, berarti kan nilainya sekarang 105, misalnya jadi 103 nih. Oh, berarti ada penurunan nilai sebesar berapa? Sebesar 2.000. Berarti unrealized loss pada investment in trading sebesar 2.000. Gitu. Jadi nyesuaiannya sama si 105.000-nya tadi. Gitu ya. Jadi kayak, oh, pertama nilainya 100. Sekarang jadi 105. Berarti ada kenaikan sebesar 5. Terus tahun berikutnya jadi 103. Berarti ada penurunan nilai sebesar berapa? 2. Gitu kan ya? Nah, seperti itu aja. Oke, itu. Oke. Terus kalau dia belas turun sampai 95.000, ya udah, nggak apa-apa, kita turunin unrealized loss sebesar totalnya berapa gitu. Karena mungkin di sini agak sedikit berbeda dengan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan kita ada namanya fair value adjustment ya. Fair value adjustment pada unrealized gain gitu kan. Nah, tapi di sini itu langsung aja pada investmentnya. Oke, sama-sama Mas atau Mbak ya. Nah, itu untuk untuk metode fair value, metode biaya sama metode ekuitas. Tapi di sini
Khusus untuk ini, itu kita lebih fokus ke metode ekuitas. Tapi tetap harus kita tahu metode biaya dan metode fair value. Karena nanti di ujian bisa aja untuk soal investasi asosiasi, yang akan kita pelajari. Gitu. Bisa negatif nilainya nggak ya Kak Badut? Maksudnya negatif nilainya tuh gimana? Misalnya kita investasi 100.000, terus loss-nya sampai 100.000. Bisa nggak kira-kira gitu ya maksudnya? Pada dasarnya sih enggak ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh metode fair value, harga saham itu setahu aku nggak pernah ada di bawah 0. Nggak ada harga saham yang di bawah 0. Kalau nggak salah ada batasnya berapa gitu paling rendah. Gitu. Jadi nggak akan mungkin nilai investasi itu bisa negatif. Masa kita beli, misalnya kita beli saham, masa kita yang dibayar gitu kan nggak mungkin. Gitu kan. Jadi ada batasnya gitu kalau di pasar. Nggak akan bisa ini. Oke, tunggu sebentar ya Mas Mbak. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Terkait dengan terkait dengan investasi ini. Nanti kedepannya kita akan fokus ke metode ekuitas dan metode biaya. Tapi metode fair value tetap harus diketahui ya. Tapi kita fokusnya ke depannya itu terkait metode biaya dan metode ekuitas. Cuma ini aja yang kita pahami. Dasarnya ya, Mas Mbak semua, dasarnya itu ini nih. Kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas, kita mencatat pembelian kita menggunakan metode ekuitas maupun metode biaya, itu sama-sama mencatat pembelian. Bedanya satu pada langsung namanya, satu pada trading gitu misalnya. Terus yang kedua, untuk income ya, di sini, untuk income, kalau metode biaya itu nggak mencatat income. Intinya di situ. Kalau metode equity, itu mencatat income. Gitu ya. Itu bedanya. Terus yang terakhir, untuk metode biaya itu dividen pada dividen income. Sementara kalau metode equity, dividen itu pada investment income. Ya, di situ intinya. Intinya ada di sini nih. Kalau misalnya income, equity nyatet, cost nggak nyatet. Kalau dividen, equity pada investment, cost pada dividen income. Intinya di situ aja. Itu yang perlu kita pahami. Nah, habis ini kita akan masuk ke investment. Kalau misalnya ada selisih antara cost dan fair value dari investment tadi. Nah, tapi sampai di sini dulu. Intinya tadi di situ, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya belum ada, aku izin lanjut ya. Aku izin hapus juga untuk catatan yang ada di sini. Kalau Mbak Mas ada yang mau screenshot, silahkan di sini. Nah, oke, aku izin hapus. Sekarang kita masuk ke inti dari pelajaran kita di sini. Jadi kalau yang tadi kan lebih ke review aja ya, yang kayak kemarin kita pelajari itu apa. Itu kan sekarang kita masuk ke intinya sebenarnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu itu terkait Jadi inti materi kita itu sebenarnya ada beberapa ya, ada terkait alokasi amortisasi excess, terus terkait dengan kalau misalnya ada goodwill gain on bargain itu seperti apa, terus ada yang namanya transfer aset, kepemilikan bertahap, ada saham treasury kalau nggak salah. Nanti itu kita akan pelajari, tapi kita bagi jadi 2 pertemuan. Di pertemuan ini kita bahas sampai transfer aset aja. Jadi kalau ada transfer aset itu seperti apa.
Nah, yang pertama itu kita masuk pada alokasi dan amortisasi selisih atas nilai investasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masih ingat kemarin yang merger ya, terkait dengan merger, kalau misalnya masih ingat, itu kan ada under value, over value kan ya, dimana seperti yang aku bilang kemarin, kita sebagai investor itu melihat dari sisi fair value-nya, gitu kan ya. Kita ada melihat dari sisi fair value-nya, sementara si perusahaan yang diinvestasikan atau investi gitu kan, itu dia melihatnya dari sisi book value-nya gitu kan. Nah, pada saat kita gitu kan. Jadi di sini tunggu sebentar. Pada saat gitu kan ya, pada saat suatu perusahaan gitu kan ya, perusahaan investasi gitu kan, membeli kepemilikan di perusahaan lain. Pada saat suatu perusahaan membeli kepemilikan di perusahaan lain, gitu kan ya, maka apa yang akan kita lakukan di saat suatu perusahaan membeli kepemilikan lain? Maka mungkin saja terdapat perbedaan antara nilai investasi kita atau biasa kita sebut cost of investment kita gitu kan, atau cost of investment kita dengan nilai buku perusahaan gitu kan ya. Mungkin kemarin udah kita bahas selisih tersebut akan disebut excess atau selisih lah ya, excess. Nah, ini kan kemarin udah kita pelajari ya. Excess itu yang dapat berupa under value atau over value aset atau liability gitu kan ya, dan berupa goodwill atau gain on bargain purchase. Jadi masih ingat kan ya, kalau kemarin kita ngomong, oh ada nih selisih antara nilai beli dan book value of net asset gitu kan. Nah, kalau kepemilikan kita ternyata cuma 30% atau istilahnya cuma 20-50, itu nanti seperti apa? Nah, intinya sebenarnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut excess. Jadi ini excess itu apa? Nanti bakal kita pelajari sama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai investasi kita itu berbeda dengan nilai buku perusahaan. Dampaknya seperti apa? Karena nilai investasi dan nilai buku perusahaan itu berbeda, maka income yang akan diakui perusahaan itu akan sedikit berbeda dengan income yang akan disesuaikan dengan nilai investasi kita. Kita ambil contoh gampangnya seperti ini. Gampangnya ya, misalnya kita ada contoh aja ilustrasi. Gitu kan ya. Misalnya ini ada neraca PT, neraca B gitu kan. Neraca B. Di sini ada book value dan ada juga fair value gitu ya. Misalnya kita ambil contoh ada cash, ada inventory, ada akun receivable misalnya. Terus ada land gitu kan, ada building, terus ada equipment gitu kan. Nah, ini aset, terus ada totalnya gitu kan, total aset, terus ada misalnya kita ambil contoh apa ya, misalnya ada akun payable misalnya, terus ada notes payable dan other liabilities misalnya, gitu kan ya. Nah, ini kan kemarin, terus ada mungkin RE dan sebagainya, RE, common stock dan sebagainya gitu kan ya. Misalnya. Nah, misalnya kita ambil contoh, cashnya misalnya secara book value dia misalnya 100.000.
Terus inventory-nya misalnya sebesar 150.000 gitu kan misalnya aja. AR-nya itu sebesar misalnya 120.000 misalnya ya. Land-nya misalnya 140.000 yang sedikitan ya. Misalnya 200.000. Terus building-nya misalnya 250.000, equipment-nya misalnya sebesar 300.000 lah ya, equipment bayangkan. Misalnya sebesar 190.000 misalnya. Nah, totalnya ada sebesar berapa ya? Misalnya totalnya ada sebesar totalnya ada sebesar, kita ambil contoh di sini 100, 150, 120, 250, itu berarti 50, 500, 500, 400.000, 10 ya, 1.010.000 misalnya, gitu ya, 1.010.000, udah 5, 25, 10.000, oke, 1.000. Nah, 1.010.000, 1.010.000 ini terus AP-nya ada, misalnya kita ambil contoh aja, ada misalnya sebesar 100.000, notes payable misalnya ada 120.000, other liabilities ada 130, misalnya 200.000 aja lah ya, 200.000, sisanya pada RE dan common stock, misalnya totalnya juga pasti sama ya, 1.010. Nah, berarti misalnya common stock-nya 600.000, kebanyakan 600.000 ya, dan enggak apa-apa. Soalnya common stock-nya sebesar 400.000, dan RE-nya sebesar, berarti selisihnya berarti sebesar 400, 200, 600, 820, berarti sekitar 190 kali ya, 190.000. Oke, misalnya seperti ini ya, PR-nya kedikitan ya, misalnya 300 ini 290. Nggak apa-apa sih sebenarnya, ini 300, ini 290. Nah, kalau misalnya seperti ini, itu terus gimana? Nah, kita lihat, ada ternyata nih fair value-nya, misalnya fair value cash tetap sama, terus inventory-nya misalnya juga, misalnya fair value inventory-nya sebesar 120.000 gitu kan ya. Terus AR dia tetap sama 120. Terus land-nya juga tetap sama, land-nya tetap sama aja 200.000. Nah, terus building-nya itu misalnya jadi 280.000 misalnya, 280.000, dan equipment-nya misalnya sebesar jadi 240.000 misalnya seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan si AP dan AR-nya misalnya tetap sama, kita asumsiin aja tetap sama. Ini si AP dan AR-nya misalnya tetap sama 100.000, misalnya ini notes-nya jadi 120.000, itu kan ya. Dan other liabilities-nya misalnya tetap sama 200.000. RE dan common stock itu kita nggak hitung, kalau fair value yang ada cuma ini. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Si B ini punya fair value dan book value gitu ya. Ada fair value dan book value. Di mana fair value dan book value ini itu akan kita gunakan nanti dalam menghitung nilai investasi kita. Nah, sekarang seperti ini. Si perusahaan, jadi si B gitu kan ya. Perusahaan B gitu kan ya. Perusahaan B itu akan menghitung income yang diperoleh berdasarkan book value asetnya. Gitu kan, intinya sebenarnya seperti itu. Oh, jadi si B itu kalau ngitung income itu berdasarkan book value asetnya. Artinya apa? Kalau dia amortisasi, depresiasi aset, depresiasinya itu berdasarkan book value. Jadi misalnya nih, buildingnya dapat dimanfaatkan 10 tahun. Berarti kan depresiasinya 25.000 per tahun. Nah, berarti nanti di laporan keuangannya, di laporan keuangan si B, itu dia nulis depreciation expense-nya berapa? 25.000. Tapi kita sebagai investor, namun untuk investor dalam hal ini si A gitu kan ya, akan mengakui income
berdasarkan fair value dari asetnya si B. Nah, seperti ini. Ini yang akan menjadi pengaruh, apa yang akan menjadi inti dari pelajaran kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai investor, kita mengakui income itu berdasarkan fair value. Artinya apa? Oh, kita lihat nih, si B itu dapat depresiasi 25.000. Padahal harusnya depresiasinya adalah 280 dibagi 10 tahun atau 28.000. Berarti apa? Akan ada selisih sebesar berapa? Selisih sebesar berapa nih? Oh, asetnya akan ada selisih sebesar 30.000. Atau depresiasinya nanti akan ada selisih sebesar 3.000 tiap tahunnya. Gitu ya, intinya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau si B misalnya dapat income 100.000. Nah, menurut kita, income-nya si B itu harusnya berapa? Harusnya bukan 100.000, tapi cuma 97.000. Kenapa? Karena depresiasinya harusnya lebih tinggi sebesar 3.000. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau kita gampang hitungnya seperti ini. Nanti kita akan menghitung yang namanya alokasi excess. Misalnya kita ambil contoh. Contoh misalnya. Contoh, A itu membeli kepemilikan B sebesar misalnya 30% gitu ya, 30% dengan dengan 30% senilai misalnya berapa? Misalnya 30%. Misalnya kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh yang ada di sini nih, yang di neraca B yang ini kita ambil contoh di sini aja langsung ya. A membeli kepemilikan B sebesar 30%. Senilai misalnya kita ambil contoh berapa ya? Misalnya sini 100 dikurangi 100, 200, 120, 200, 420, 420 dikurang ini berarti 600, berarti 590 ya. 590, berarti kalau 30%-nya 150.000. Misalnya 200.000. Senilai 200.000. Di saat book value of net asset-nya, book value of net asset B itu sebesar 590.000. Nah, dari mana 590.000 ini? Itu book value of net asset. Kalau masih ingat kemarin book value of net asset apa? Total asset dikurangi liability. Atau total ekuitasnya aja 290 tambah 300. 590. Nah, selisih atas book value, selisih atas nilai investasi, gitu kan, nilai investasi dan book value itu dialokasikan ke under value dan over value aset atau liability. Gitu ya, aset atau liability. Dan sisanya itu akan dialokasikan ke goodwill. Misalnya seperti itu. Karena masih ingat kan yang ngitung goodwill. Nah, nilai investasi kita berapa? Nilai investasi, misalnya kita belinya. Pertama jurnal pembelian. Gitu. Jurnalnya apa? Jurnalnya investment in B pada cash. Sebesar berapa? Sebesar berapa kita belinya? 200.000. Nanti ya, 200.000. Nanti kita akan menghitung yang namanya excess. Menghitung excess. Nah, menghitung excess ini itu rumusnya adalah cost of investment. Gitu ya. Dikurang book value of net asset, dapatlah yang namanya excess. Gitu ya. Gitu. Nah, cost of investment kita berapa? 200.000. 200.000 ini untuk berapa persen? 30%. Gitu ya. Sekarang kita lihat book value of net asset-nya berapa? Book value of net asset-nya itu sebesar berapa tadi? 590.000. Tapi 590.000 ini untuk 100% kepemilikan. Gitu ya. Maka untuk cari nilainya sesuai 30% juga, biar sama kan ya, harus dikali 30% dulu. 30% dikali 590.000. Atau sebesar berapa? Sebesar berapa nih? 30% dikali 590.000. Ada yang bisa ngitung nggak? Persen dikali 590, itu harusnya 63, 18 dikurangi
3.000 berarti 177.000 ya, kalau nggak salah. Benar nggak? 177.000. Oke, 177.000. Berarti eksesnya itu sama dengan berapa? Eksesnya sama dengan berapa nih di sini? Eksesnya sama dengan 23.000 di sini. Itu kita akan alokasikan alokasi ekses. Nah, alokasi ekses di sini kita dapat dari mana? Dari selisih antara book value dan fair value. Di mana kalau under value aset itu positif, over value itu negatif. Berarti kita lihat di sini dulu. Apa yang ada selisih? Inventory. Nah, kita lihat nih inventory di sini. Inventory itu 150.000, padahal nilainya hanya harusnya sebesar 120.000. Berarti ada over value ya. Over value inventory. Itu sebesar berapa? 150 dan 20. Negatif 30.000. Gitu ya. Terus selanjutnya apa? Ada land, AR. AR tetap sama, land. Land juga tetap sama. Misalnya ada building. Building, book value-nya 250. Aslinya 280. Berarti ada under value. Building sebesar berapa? Under value building sebesar berapa nih? 30.000. Gitu ya. Itu 30.000. Nah, terus ada apa lagi? Ada building, terus ada equipment. Equipment sebesar 50.000. Under value ya. Karena nilai book value-nya lebih kecil daripada fair value. Under value equipment. Itu sebesar berapa? Sebesar 50.000. Dari mana? Dari 190 dikurang 240 atau 50.000. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, ini kan dalam posisi, ini 30.000, 50.000 itu kan dalam kondisi 100%. Benar nggak? Makanya untuk menghitung yang sebenarnya harus dikali 30%. Berarti sini 30.000 negatif gitu ya. Dikali berapa? Dikali 30%. 30.000 juga dikali 30%. 50.000 juga dikali 30%. Atau berapa? Ini dan ini. Maaf. Oke, di sini. Oke, jadi di sini tadi si yang ini 30.000 ini itu berarti 9.000 ya, di sini negatif 9.000. Gitu ya, negatif 9.000. 9.000 terus di sini itu positif 9.000, positif 9.000. Terus yang di sini 50.000 dikali 30% berarti 15.000 ya. 15.000 itu juga positif. Nah, sekarang kita lihat kalau kita totalin itu harusnya sama dengan nilai eksesnya, yaitu sebesar 23.000. Nah, tapi kalau kita totalin di sini nilainya baru berapa? Nilainya baru 15.000 kan ya? Di mana 9.000 negatif ditambah 9.000, 0 ditambah 15.000 baru 15.000. Selisihnya kemana? Selisihnya dia ke goodwill kalau positif. Berarti sebesar berapa? Goodwill sebesar apa nih? 15 tambah berapa? Sama dengan 23.000. Sama dengan 8.000. Gitu ya. Oke, jadi untuk nentuin dia goodwill atau gain on bargain, cari selisihnya aja. Kalau selisihnya negatif berarti dia gain. Kalau selisihnya positif berarti dia goodwill. Nah, inilah cara kita menghitung excess-nya. Gitu ya. Cara kita menghitung excess-nya. Jadi ternyata ada excess sebesar 9.000 negatif untuk inventory over value, under value building 9.000 dan over value equipment 15.000. Nah, sampai di sini ini cara kita menghitung excess. Kalau cost of investment-nya 30%, berarti semuanya harus dikali 30%. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait dengan hal ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti pengaruhnya kemana? Ini nanti akan mempengaruhi si income perusahaan tadi. Nah,
akan mempengaruhi income perusahaan. Seperti apa? Misalnya kita ambil contoh. Jika inventory yang ada itu terjual pada akhir tahun, building itu masih memiliki manfaat 10 tahun dan equipment itu memiliki manfaat 5 tahun. Jikanya dihapus. Inventory yang ada itu terjual pada akhir tahun, building masih memiliki manfaat 10 tahun, dan equipment memiliki manfaat 5 tahun. Nah, pada akhir periode, gitu kan ya, pada akhir periode, gitu, B itu mencatat income sebesar, misalnya kita ambil contoh 100.000 dan membagikan dividen itu sebesar misalnya 20.000. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, sampai di sini kurang lebih soalnya nanti seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Nah, selanjutnya kita akan menjurnal. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya nanti seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan metode equity, metode equity, itu jurnalnya yang pertama kan jurnal pembelian nih, otomatis pembelian gitu kan ya. Pembelian sebesar berapa? Sebesar 200.000, berarti jurnalnya investment in B gitu kan ya. Pada cash gitu kan sama aja, pada cash sebesar berapa? Sebesar 200.000. Gitu ya, seperti biasa 200.000. Terus yang kedua, apa? Jurnal perolehan income, gitu kan ya, perolehan income. Sebesar berapa? Sebesar 100.000. Berarti kita akan dapat investment in B pada apa? Income from B. Sebesar berapa? Sebesar 100.000 dikali 30%, 30.000 ya. 30.000, ini juga 30.000. Gitu ya, 30.000. Terus selanjutnya apa? Ada dividen, perolehan dividen. Jurnalnya apa? Di cash pada investment in B, Sebesar berapa? 20.000. 20.000 dikali 30% berapa? 2 kali 3, 6 ya. Berarti sebesar 6.000. Kita dapat dividennya. Nah, mungkin buat lebih jelas aku kasih aja perhitungannya. Dimana di sini itu dari 100.000 dikali 30%. Gitu ya. Untuk dividen itu 20.000 dikali 30%. Ya, kita dapat income dan dividen. Sekarang, karena di sini ada excess, berarti apa? Ada selisih antara book value dan fair value. Jika ada selisih antara book value dan fair value, ini akan mempengaruhi income. Jadi, tadi seperti yang tulis, di sini hapus kayaknya. Kita, si A gitu kan ya, itu akan mencatat nilai investasinya sesuai dengan fair value perusahaan B. Gitu kan. Karena adanya selisih atau perbedaan pendapat nih, di mana si B itu kan menjalankan kegiatannya pakai book value, sementara menurut A harusnya pakai fair value. Sehingga akan apa? Akan ada penyesuaian. Penyesuaian gimana? Penyesuaian atas income. Makanya di sini nanti kita akan membuat penyesuaian atas income. Gitu ya, penyesuaian atas income, di mana yang pertama itu terkait dengan overvalue inventory. Yang pertama itu adalah overvalue inventory. Karena ada overvalue inventory sebesar berapa? 9.000. Dampaknya kemana? Dampaknya di sini. Misalnya kita lihat ya. Si B itu punya inventory 150.000. Berarti pada saat dia menjual, ingat ya, pada saat dia menjual, COGS-nya itu 150.000. Benar nggak? Benar kan ya? Padahal harusnya menurut si A, COGS-nya itu cuma 120.000. Sampai di sini
Dapatkan ya. Si B itu mencatat COGS-nya 150. Padahal menurut si A, COGS-nya itu harusnya berapa? 120. Berarti akan ada perbedaan COGS dong. Karena COGS si B itu terlalu tinggi, sementara menurut A harusnya lebih rendah, maka income-nya itu dinilai terlalu rendah. Maka akan ada kenaikan income. Benar kan ya? Akan ada kenaikan income. Sebesar berapa? Sebesar yang udah kita catat di sini nih. 9.000. Karena inventory yang terjual itu semuanya, berarti 9.000 ini itu harusnya ada diakui gitu kan. Maka di sini investment in S pada income from S. Karena income-nya harusnya lebih tinggi. Sebesar berapa? Sebesar 9.000. Nah, sampai di sini kira-kira paham atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, begitupun dengan selanjutnya ada undervalue building. Undervalue building. Undervalue building berapa tahun nih disebut? Undervalue building itu memiliki manfaat 10 tahun. Building 10 tahun. Berarti apa yang terjadi? Nilai building itu ada perbedaan sebesar, di sini kita lihat sebesar 30.000 kan ya. Dari 250 ke 280. Berarti pada saat depresiasi yang diakui itu hanya 25.000. Dimana dari 250 dibagi 10 tahun kan ya. Padahal harusnya apa? Harusnya ada depresiasi building sebesar, padahal harusnya depresiasi buildingnya sebesar berapa? 280.000. Gitu kan ya. Berarti akan ada apa? Akan ada selisih sebesar 30.000. Nah, 30.000 ini, 3.000. Akan ada selisih depresiasi sebesar 3.000. 3.000 ini itu kan berarti apa? Oh, depresiasinya tuh cuma 25.000, padahal harusnya 280. Berarti apa? Income-nya terlalu tinggi karena expense-nya terlalu gede, terlalu kecil. Maka padahal harusnya expense-nya 28 nih, lebih tinggi. Berarti kan harusnya income-nya lebih kecil. Karena seharusnya income-nya lebih kecil, maka di sini akan dikecilin income-nya. Maka akan menghapuskan income from S, akan menurunkan nilai investasi. Investment in S. Kenapa? Karena harusnya income-nya tuh lebih kecil, karena depresiasinya harusnya lebih tinggi gitu kan. Maka akan ada penurunan nilai investment. Sebesar berapa? Sebesar ini kan selisihnya 3.000 kan ya. Berarti akan ada selisih depresiasi sebesar 3.000 dikali 30% itu 900. Nah, 900 ini dari mana? 900 ini itu gampangnya kita dapat dari sini nih. Undervalue building 9.000 dikali dibagi 10 tahun itu kan 900. 9.000 dibagi 10 tahun itu 900. Atau gampangnya dari mana? 25.000, 28.000, selisihnya 3.000 dikali 30% itu juga 900. Gitu ya. Itu tadi si undervalue building-nya. Terus yang terakhir itu adalah undervalue si equipment-nya. Nah, undervalue equipment apakah akan mempengaruhi income? Akan mempengaruhi income. Gimana dia mempengaruhi income? Sama konsepnya dengan building. Kalau dia undervalue, berarti depresiasi dinilai terlalu rendah. Maka kalau depresiasinya ditinggiin, income-nya harusnya dikurangin. Makanya di sini jurnalnya sama, income from S pada investment in S. Besar berapa? Di sini dia equipment-nya 15.000. Masa manfaatnya berapa? 5 tahun. Berarti tinggal ya udah 15.000 dibagi 5 atau 3.000 per tahun. 3.000. Gitu ya, jadi 3.000. Nah, sampai di sini ini jurnal yang akan kita buat kalau kita menggunakan metode equity. Penyesuaian atas income yang berasal dari excess. Nah, seperti ini. Kira-kira terkait dengan amortisasi atas selisih nilai investasinya. Sampai di sini kurang lebih jurnalnya seperti ini. Atau jurnal 1 dan 4 itu dapat digabung menjadi satu.
Jadi satu jurnal yaitu kalau kita totalin yaitu berapa? Nah, kita lihat di sini investment pada income 30.000. Terus di sini investment pada income 9.000, berarti 39.000 ya. Tapi di sini sebaliknya nih, income pada investment sebesar 3.900. Berarti 39.000 dikurang 3.900 itu jadinya berapa? 39.000 dikurang 3.900 itu berarti 35.100 ya. Berarti di sini jurnalnya adalah investment in B pada kok ini S sih semuanya? In B ya, maaf ya. Investment in B. Juga B. Ini juga B. Terus ini juga B gitu ya. Juga B dan ini juga B. Atau di sini kita gabungin semua jadi satu jurnal aja. Investment in B pada income from B sebesar tadi 35.100. Sini 35.100. Dari mana 35.100 ini? Dari yang di atas 30.000 ditambah 9.000 dikurang 3.000 dikurang 900. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu kalau misalnya kita menggunakan metode equity untuk transaksi seperti ini. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa ya, Mas Mbak, ditanyain aja langsung. Karena ini yang menjadi dasar ini di sini itu nanti bakal kita pakai sampai kita UAS. Jadi kalau di sini masih kurang paham, nggak apa-apa ditanyain aja. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan metode equity, gitu ya, metode equity, nanti jurnal-jurnal yang akan kita buat itu adalah ada jurnal pembelian, gitu ya, ada jurnal pembelian, terus ada jurnal terkait dengan perolehan income, terus ada jurnal perolehan dividen, dan ada penyesuaian atas income. Nah, karena penyesuaian atas income ini mempengaruhi jurnal nomor 2, maka dia bisa digabung jadi satu jurnal nih yang ada di bawah sini. Kayak gitu ya. Itu. Dimana penyesuaian atas income di sini, itu berasal dari mana? Berasal dari excess ini tadi. Berasal dari excess ini tadi. Ya, jadi berasal dari excess ini. Kalau misalnya kita, dari tahu sumbernya gitu kan ya, dari sini, untuk ini. Makanya di sini ada overvalue inventory, undervalue building, undervalue equipment gitu kan. Nah, untuk goodwill kita nggak jurnal. Kenapa? Karena goodwill itu nggak kita jurnal karena goodwill itu kan baru muncul pada saat kita gabung. Nah, sementara kan kalau kita punya investasi, kita kan nggak akan merger kan ya, nggak akan konsolidasi, nggak gabung kan. Sehingga goodwill tidak akan di jurnal. Sampai di sini kurang lebihnya seperti itu. Oke, apa nih yang mau ditanyakan? Kalau AP, bonds, notes yang under atau over gimana, Mas? Kalau AP, bonds, dan notes yang under atau over, itu kebalikan dari ini aja, kebalikan dari aset aja. Misalnya kayak overvalue di sini, kalau overvalue aset, itu kan jurnalnya investment pada income. Kalau undervalue aset, itu income pada investment. Gitu ya. Kalau liability, itu dibalik aja. Kalau overvalue liability, berarti jurnalnya income pada investment. Undervalue liability itu adalah investment pada income. Konsepnya sama. Artinya gini, misalnya kita punya liability selisih ya, misalnya di sini notes payable dan fair value dan book value. Misalnya notes payable itu kita akan bayar misalnya 10%. Berarti kan akan ada selisih nih. Menurut book value kita bayarnya 120. Menurut fair value kita bayarnya 130. Berarti kan akan ada selisih kan ya. Nah, selisih itu akan mempengaruhi income juga. Tuh. Jadi pada dasarnya sama, itu nanti tergantung dia amortisasinya seperti apa. Kalau building kan atau equipment kan sesuai masa manfaat, kalau inventory sesuai terjual, kalau liability itu nanti bisa sesuai masa ininya. Kalau misalnya kayak, bonds, misalnya bonds dibayarkan tiap tahun segini, berarti yang diamortisasi segitu. Pada dasarnya sama aja. Cuma bedanya kalau liability kebalikan dari si aset tadi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya sama aja. Oke, itu untuk metode equity. Sini. Kalau ada undervalue atau overvalue atas building, lalu metode depresiasinya selain garis lurus,
Berarti depresiasinya berbeda di tiap tahun. Secara teknis sih harusnya sih iya. Kalau misalnya metode depresiasinya double declining misalnya, berarti kan amortisasi atas buildingnya yang ada di sini nih, yang penyesuaian di sini, itu juga sesuai metodenya. Tapi sejauh ini kayaknya tetap menggunakan metode garis lurus karena dinilai lebih sederhana untuk melakukan penyesuaian ini. Karena kan kalau misalnya building pakai depreciation sum of the year, equipment pakai double declining, atau terus nanti ada misalnya ada mesin itu pakainya garis lurus, nanti kan kita ngitungnya capek ya satu-satu. Jadi biasanya sih tetap ini Mbak atau Mas biasa tetap menggunakan metode garis lurus. Tuh. Karena nggak ini doang, maksudnya ujian nanti tuh nggak ini aja gitu. Jadi kalau misalnya ditambahin kayak gitu kayaknya terlalu makan waktu sih jadinya. Seperti itu. Oke, nah itu untuk untuk hal di sini. Atau yang jurnal nomor 4 ini itu biasa juga disebut amortisasi ekses. Jadi di sini ya amortisasi ekses. Biasa juga disebut jurnal amortisasi ekses. Jadi ekses yang ada di sini kita amortisasi. Kalau inventory diamortisasi sesuai berapa banyak yang terjual. Kalau misalnya di sini bilang yang terjual itu cuma setengahnya, berarti di sini itu dikali per 2 atau setengahnya aja. Kalau building equipment itu diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Seperti itu. Gitu ya, Mas atau Mbak. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau misalnya ternyata ini tuh menggunakan metode equity, gimana sih gitu kan ya? Menggunakan metode cost. Nah, kalau kita menggunakan metode cost, itu seperti apa? Kalau kita menggunakan metode cost, kita tetap mencatat jurnal pembelian. Metode cost, kita tetap mencatat jurnal pembelian. Nah, bedanya apa? Di sini kita nggak mencatat perolehan income. Di sini tuh no entry. Karena kan cost tidak mencatat yang namanya perolehan income. Jadi makanya dia tetap no entry. Dividen nyatet Kak, nyatet. Tapi di sini bukan pada investment in bed, tapi dividen income. Gitu ya. Dividen income. Terus, karena metode cost kita nggak mencatat income, berarti ada nggak penyesuaian atas income? Nggak ada. Makanya kalau kita pakai metode cost, ini no entry. Sehingga jurnal yang ini juga itu nggak ada. Atau biasa kita sebut no entry juga. Jadi apa yang kita catat kalau kita menggunakan metode cost? Yang kita catat itu hanyalah pembelian dan dividen. Itu bedanya metode cost dan metode equity. Gitu kan ya? Intinya ada di situ. Karena metode cost itu tidak mengakui income, maka tidak ada jurnal pengakuan income dan penyesuaian atas income. Itu ya intinya di sini. Nah, ini nanti berguna kalau misalnya kita belajar konsolidasi. Intinya sebenarnya seperti ini. Oke, sampai di sini terkait dengan alokasi ekses, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, itu ya amortisasi dan alokasi selisih atas nilai investasi. Misalnya seperti itu. Nah, nanti mungkin kita pakai contoh soal yang mungkin mencakup seluruhnya ya. Yang udah lengkap, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin atas atas transaksi ini. Kalau misalnya belum ada, aku nanti lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu transfer atau transaksi jual beli antara si A dan si B antara lain. Jadi itu gimana gitu pencatatannya.
Nanti mungkin kalau kita masuk contoh soal yang udah lengkap, mungkin akan terlihat jelas, oh ternyata kayak gini. Tapi kalau misalnya sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Karena seperti yang aku bilang tadi, ini bakal kepake terus sampai kita UAS. Jadi kalau misalnya belum terlalu paham, nggak apa-apa ditanyakan aja. Seperti itu. Oke, tadi yang 590.000 dari mana? Dari aset dikurang liability. Atau total dari equity-nya berapa sih? Equity-nya kan RE common stock 290 dan 300, berarti segitu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mungkin ingin ditanyakan? Kalau ada silahkan ditanyakan. Gitu ya. Jadi yang penting di sini yang mana? Yang penting di sini itu kita belajar menghitung yang ini. Kita belajar menghitung yang ada di sini. Menghitung excess. Nah, itu dari mana? Kita dapat dari selisih antara book value dan fair value. Atau biasanya di soal itu udah nyebutin under value sekian persen, over value sekian persen. Nah, itu udah ada di sini. Nanti contoh soal kasih model kayak gitu, kira-kira cara kerjanya gimana. Nah, selain yang ini, kita juga harus tahu gimana cara membuat jurnal yang ini. Penyesuaian atas excess. Gitu ya. Nah, ini dua hal ini yang perlu kita pahami di materi yang ini. Oke, sampai di sini kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, aku izin lanjut ke materi yang selanjutnya. Sampai di sini gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau misalnya belum ada, aku izin lanjut ke materi yang berikutnya. Aku izin lanjut ya. Oke, kita masuk ke transfer aset antar perusahaan. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu transfer aset antar perusahaan. Transfer aset antar perusahaan. Nah, transfer aset antar perusahaan ini biasa juga disebut jual beli aset gitu kan, jual beli. Jadi transfer itu ya sebutnya juga jual beli gitu. Nah, kalau transfer aset antar perusahaan itu seperti apa? Kalau transfer aset antar perusahaan itu kurang lebih si A, misalnya kita ambil contoh nih. Misalnya kita ambil contoh seperti ini, misalnya ini ada perusahaan A gitu ya. Ada perusahaan A. Tadi si A tadi gitu kan ya, terus ada perusahaan B misalnya gitu ya. Ada perusahaan B di mana si A ini memiliki kepemilikan di B gitu kan. Kita ambil contoh di sini, misal si A gitu kan ya. Maaf. Si A itu memiliki kepemilikan di B. Gitu ya. Si A itu memiliki kepemilikan di B sebesar misalnya 30%. Ya, sebesar 30%. Nah, transaksi antar perusahaan ini itu di mana si A dan si B itu melakukan transaksi jual beli antar perusahaan. Misalnya si A jual ke B atau si B jual ke A gitu kan. Di mana di saat si B jual ke A, maaf, misalnya si B jual ke A gitu ya. Si B ini jual ke A. Si B ini jual ke A misalnya. Maka transaksi ini disebut transaksi upstream. B menjual ke A. Ini disebut upstream, transaksi upstream. Di mana jika B menjual ke A ini disebut transaksi upstream, dan sebaliknya di saat si A jual ke B, si A jual ke B ini disebut transaksi downstream. A menjual ke B ini disebut transaksi downstream. Gitu ya. Jadi A jual ke B, B jual ke A. Nanti pengaruhnya seperti apa? Maaf.
Jadi di saat A gitu kan. Di saat A menjual ke B atau B menjual ke A gitu kan ya. Maka aset tersebut itu disebut transaksi. Maka kegiatan tersebut itu disebut transaksi intercompany atau transaksi antar perusahaan. Nah, terus perlakuannya seperti apa? Nah, atas kegiatan ini, maka dalam penjurnalannya, maka atas kegiatan ini itu akan mempengaruhi income yang dihasilkan oleh B. Kenapa akan mempengaruhi income yang dihasilkan oleh B? Karena pada dasarnya si perusahaan tadi kan misalnya si A jual ke B. Si A itu tahu nilainya sebenarnya berapa, sementara nilai yang diakui si B itu berapa. Sehingga akan ada selisih antara berapa yang diketahui si A dan berapa yang diketahui si B. Sehingga akan ada penyesuaian. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin lebih jelas kalau misalnya kita kasih contoh. Oke, tunggu sebentar ya, Mas Mbak semua. Oke, maaf tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi itu nanti seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi income dihasilkan oleh PTB, di mana jadi kan kalau misalnya si A menjual ke B itu kan ada profit gitu kan ya, ada profit yang sebenarnya nggak boleh kita akui gitu kan, karena aslinya kita tahu nih harga barangnya gitu kan. Nah, kita tahu harga barangnya berapa, sehingga ada profit yang nggak boleh kita akui di situ gitu. Misalnya seperti ini. Kita ambil contoh, misalnya A itu memiliki kepemilikan di B, sebesar misalnya kita ambil contoh 30%, sebesar 30%. Pada akhir tahun, gitu kan, pada akhir tahun B itu mengakui income itu sebesar misalnya kita ambil contoh berapa ya, misalnya kita ambil contoh 500.000. Contoh income sebesar 500.000. Nah, pada tahun itu, gitu kan? Pada tahun itu, misalnya A menjual ke B, gitu kan? A menjual ke B itu sebesar misalnya A menjual ke B sebuah gedung, gitu kan? Sebuah gedung senilai misalnya 4
400.000 kali 400.000 dengan cost saat itu, dengan cost dari aset tersebut itu misalnya senilai 350.000 dan masih dapat dimanfaatkan selama misalnya 5 tahun. Misalnya kita ambil contoh seperti itu. Berarti kan kalau kita lihat di sini jurnal yang kita buat yang pertama itu apa? Jurnal yang kita buat itu yang adalah terkait pengakuan income. Jadi karena kita dapat income nih dari si B sebesar 500.000, berarti jurnalnya adalah investment in B, gitu kan ya, investment in B pada apa? Pada income from B. Nah, sebesar berapa? Sebesar 500.000 dikali 30% atau 150.000. Ya. Ini dari 500.000 dikali 500.000 dikali dengan 30%. Gitu ya. Nah, selama selama kita menjual aset ini, berarti kan kalau kita lihat di sini ada income gitu kan, ada income yang sebenarnya itu nggak boleh kita akui. Jadi ada proporsi income yang sebenarnya nggak boleh kita akui sebesar 350 tadi dikurang kita jualnya dengan harga 400 atau sebesar 50.000. Nah, atas transaksi ini itu kan ada income antar perusahaan. Nah, di mana income antar perusahaan ini itu pada dasarnya sebenarnya tidak boleh kita akui gitu kan. Tidak boleh kita akui sehingga pada pencatatannya nanti pada akhir tahun itu pada akhir tahun kita akan istilahnya meng-unrealized profit tersebut karena ada intercompany profit dalam transaksi ini, maka pada akhir tahun gitu kan ya, pada akhir tahun ada bagian income gitu kan, ada bagian income yang tidak boleh kita akui. Ada bagian income yang tidak boleh kita akui besar berapa ya istilahnya itu, kalau misalnya aset kan 5 tahun berarti sebesar porsi nyebutnya tuh porsi yang telah terdepresiasi. Contohnya gini. Artinya kan gini. Pada saat kita menjual gitu kan ya, kita kan jualnya dengan harga 400.000. Ya gampangnya gini. Kita jual dengan harga 400.000. Tapi kita tahu cost-nya cuma 350.000. Berarti apa? Kita dapat keuntungan sebesar berapa? 50.000. Tapi 50.000 itu kan kita bisa akui di saat dia asetnya masih full. Gitu ya. Atau kita gambarkan aja misalnya seperti ini. Misalnya kita ambil contoh ini adalah gedung tadi. Gedung itu bisa dimanfaatkan sebanyak 5 tahun. Berarti kan ada 5 tahun. Ini misalnya kita ambil contoh ini adalah 5 tahun itu. Kita ambil contoh ini adalah 5 tahun itu. Nah, berarti kan kita ngambil profit 50.000 nih. Kita ngambil profit 50.000, kita ambil contoh profitnya itu ada di sini nih. Sekarang kita ambil contoh 50.000-nya di sini. Nah, tiap tahun si building ini itu kan akan depresiasi sebesar sekian, itu tiap tahun gitu. Nah, dampaknya apa? Setiap tahun profit yang awalnya kita akui tadi itu nggak boleh kita akui. Gitu kan ya? Nggak boleh kita akui. Karena profitnya istilahnya habis. Gitu kan? Maka atas penghabisan profit ini yang tidak boleh kita akui ini, itu akan di jurnal menyesuaikan income dari si B. Maka akan kita akui sebesar berapa? Sebesar jurnalnya adalah misalnya profit ya. Karena profitnya nggak boleh kita akui, berarti kita akan menghilangkan income from B. Nah, income from B pada apa? Pada investment tahun itu. Investment in B. Sebesar berapa? Sebesar porsi profitnya tadi. Profitnya berapa?
400 dikurang 350, 400.000 dikurang 350.000 gitu ya, dikali dengan dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5 tahun. Kan manfaatnya sebesar 5 tahun ya. 5 tahun atau sebesar berapa? 50.000 dibagi 5 sebesar 10.000. Nah, seperti itu. Nah, tiap tahun seperti itu. Kalau tahun depan ternyata terdepresiasi lagi, berarti kita hapus lagi. Ternyata terdepresiasi lagi, kita hapus lagi. Intinya sebenarnya seperti itu. Nah, ini untuk transaksi upstream. Jadi kalau upstream itu seperti ini. Nah, jika transaksi upstream intercompany profit itu akan diakui seluruhnya. Tapi kalau jika transaksi downstream, jika transaksi downstream intercompany itu akan diakui seluruhnya. Jika transaksi upstream, gitu kan ya, maka intercompany itu akan diakui sesuai dengan proporsi kepemilikan. Nah, maksudnya gimana? Contoh aja. Jika downstream, upstream gimana? Berarti income from B, gitu kan ya, income from B pada investment in B itu sama dengan berapa? 400.000 dikurang 350.000 dibagi 5 dikali dengan 30%. Atau sebesar 3.000. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ada intercompany transaction. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, itu kalau misalnya kita berlaku sebagai, ada transaksi antar perusahaan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih, kita ambil contoh aja kayak gini. Misalnya si B itu menjual aset ke kita, sebaliknya si B menjual aset ke kita, berarti kan keuntungannya akan didapat oleh si B kan, itu akan menambah income yang ada di sini kan ya, 150. Nah, income tersebut itu lama-kelamaan kan akan hilang. Karena apa? Karena si asetnya terdepresiasi. Nah, income yang dari B tadi berarti kan lama-lama akan hilang. Nah, ini makanya dia dikali sesuai dengan persen kepemilikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira gitu untuk transfer aset antar perusahaan. Oke, tunggu sebentar ya Mas. Mbak, aku ngambil charger laptop dulu. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya terkait dengan ini. Intinya tadi seperti itu. Jadi kita harusnya kan ada income nih, baik upstream maupun downstream. Nah, income tersebut, profit tersebut itu kan berdasarkan aset yang kita jual. Nah, kalau aset yang kita jual tersebut tadi lama-kelamaan kedepresiasi atau misalnya habis gitu kan ya, terjual, itu kan akan menghilangkan profit kita gitu kan. Istilahnya akan menghilangkan profit kita karena itu udah diakui oleh si B, sehingga akan ada penyesuaian. Intinya sebenarnya seperti itu. Nah, nanti kalau kita masuk masuk contoh soal, itu akan terlihat lebih jelas. Nah, intinya sebenarnya seperti itu. Nah, sampai di sini itu kira-kira ada yang mungkin mau ditanyakan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin coba kita buat soal satu ya terkait dengan investasi antar perusahaan ini. Kita buat contoh soalnya. Oke, kalau misalnya belum ada, tunggu sebentar, aku coba buka Excel dulu.
Oke, misalnya kita buat di sini, misalnya kita ambil contoh pada 1 Januari 2020 misalnya, A membeli kepemilikan atau P ya, P membeli kepemilikan DS gitu kan, misalnya sebesar 40% ya, 40%. Kepemilikan DPS sebesar 40% senilai misalnya berapa ya? Senilai 450.000. 450.000, di mana pada saat itu book value of net assetnya si S itu sebesar 1 juta misalnya. Jadi sebesar 1 juta dan diketahui, sebesar 1 juta. Nah, kita aja sebesar 1 juta. Selisih antara nilai investasi gitu kan ya dan book value of net asset itu akan dialokasikan ke undervalue inventory. Misalnya undervalue inventory sebesar berapa ya? Misalnya sebesar 10.000. Undervalue inventory sebesar 10.000 dan seluruhnya jual pada akhir tahun akan dialokasikan ke overvalue land sebesar 15.000, terus undervalue equipment building itu sebesar misalnya 20.000 dan masih dapat dimanfaatkan selama 10 tahun dan undervalue equipment dan undervalue equipment sebesar misalnya 40.000 dan masih dapat dimanfaatkan selama 5 tahun misalnya. Sisanya akan dialokasikan ke gain on bargain atau goodwill. Misalnya gitu ya. Nah, udah itu 1 Januari 2020. Terus misalnya ada transaksi intercompany gitu kan ya, transaksi intercompany perusahaan. Mungkin nanti aja dulu, ini aja dulu. Nah, misalnya soalnya kayak gini ya, bagaimana cara kita menjawabnya? Seperti yang aku bilang tadi, kita buat aja perhitungan excess-nya. Berarti perhitungan excess gitu kan ya. Excess gimana yang pertama adalah cost of investment. Cost of investment kita berapa? 450.000. 450.000 itu sesuai nilai yang kita keluarkan di sini nih. 450.000. Nah, 450.000 ini itu kan dalam berapa? Dalam 30% gitu kan ya. Dalam 30%. Berarti book value of net asset-nya itu juga dalam 30%. Book value of net asset-nya berapa? 1 juta. Gitu ya. 1 juta ini itu kemudian kita 1 juta ini kita kalikan 40%, berarti di sini 40% berarti ya. 40%. Berarti 1 juta ini 1 juta kita kalikan dengan 40% atau 400.000. Berarti di sini ada excess nanti sebesar berapa? Ada excess sebesar 50.000. 50.000 maaf. 50.000. Nanti 50.000 ini akan kita alokasi excess gitu kan. Di mana di sini udah nyebutin,
Oh, dialokasikan ke under value inventory. Under value inventory. Besar berapa? Under value inventory sebesar, under value inventory itu sebesar, di sini menyebutkan 10.000, berarti 10.000 gitu ya. Terus apa? Overvalue land. Overvalue land. Sebesar berapa? 15.000. Nah, tapi kalau overvalue aset dia negatif. Negatif 15.000 gitu ya. Terus ada undervalue. Undervalue apa nih? Undervalue equipment ya. Building. Undervalue building. Berapa tahun? 10 tahun. Besar berapa? Besar 20.000. Berarti karena undervalue aset, berarti positif ya, 20.000. Terus yang terakhir ada undervalue equipment. Berapa tahun? 5 tahun. Besar berapa? Sebesar 40.000. Ya, 40.000. Terus kita hitung. Harusnya total alokasinya itu sama dengan eksesnya yang di atas sini. 50.000. Itu harusnya sama. Kita total nih sekarang. Kita jumlahin. Oh, nilainya 55.000 nih. Berarti di sini biar nilainya jadi 50.000 harus apa? Harus ada negatif. Kalau negatif itu berarti dia gain on bargain purchase. Gitu ya, gain on bargain purchase sebesar berapa? Negatif 5.000 gitu ya. Negatif 5.000 berarti di sini nilainya jadi 50.000. Sekarang kita cek kalau kita tambahin gain on bargain itu jadinya berapa? Oh, 50.000. Berarti udah benar ya gitu ya. Kita cari selisihnya. Nah, inilah alokasi eksesnya. Nah, biar gampang, kita langsung hitung aja di sini. Amortisasi. Nah, untuk amortisasinya, ya, untuk inventory kita lihat, seluruhnya terjual pada akhir tahun. Berarti amortisasinya itu sama dengan seluruh nilai undervalue inventory. Ya. Nah, undervalue inventory, terus overvalue land. Overvalue land itu enggak, land itu kan tidak didepresiasi ya. Karena land tidak didepresiasi, apakah dia akan mempengaruhi income? Enggak, berarti dia amortisasinya 0. Building didepresiasi enggak? Depresiasi. Apakah ada pengaruhnya ke income? Ada, berarti sama dengan 20.000 dibagi masa manfaatnya 10 tahun, 2.000. Ya. Sama equipment dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun, bagi 5 gitu ya, 8.000 dan 2.000. Ini 2.000 per tahun, ini selama 2020 aja. Nah, ini alokasi eksesnya. Nah, begini kalau kita menghitung atau membuat perhitungan ekses, ya, gain dan lain-lainnya. Seperti ini. Nah, ini semua itu dalam kondisi 30%. Nah, ini kenapa kok nggak kali 30%? Karena di sini dia udah menyebutkan selisihnya dialokasikan ke ini. Gitu. Berarti kita asumsi aja. Asumsinya ini tuh udah dalam 30%. Kalau ternyata asumsinya nggak dalam 30%, berarti ya udah ini kita kali 30% masing-masing, dapatnya berapa gitu ya. Ya seperti itu kira-kira terkait dengan ini. Terus udah selesai eksesnya, sekarang kita buat jurnalnya. Nah, sekarang soalnya kita tambah jika pada akhir tahun, gitu kan, pada akhir tahun S itu mencatat income sebesar misalnya 200.000 dan membagikan dividen sebanyak misalnya 50.000 gitu kan ya. Buatlah jurnal yang dibutuhkan gitu kan. Pada akhir tahun S itu mencatat income 200 dan dividen sebesar 50.000. Oh ya, maaf, maksudnya 40%. 40% ya, maaf ya. 40%. Jadi itu, nah kalau misalnya kayak gini, udah kita buat jurnalnya. Jurnal yang akan kita buat, itu kan pakai metode ekuitas. Karena di sini 40%, kita pakai metode ekuitas. Metode ekuitas, jurnal transaksinya. Isinya itu adalah, yang pertama adalah pembelian. Pembelian investasi. Berarti jurnalnya adalah investment in S pada cash sebesar berapa? Sebesar 450.000 ini sesuai dengan cost of investment kita, gitu ya.
Investment in S pada cash. Terus yang kedua, jurnal perolehan income atau pengakuan income. Investment in S pada income from S, gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar di sini nih, dia dapat income 200.000, berarti 200.000 dikali dengan 40%, 80.000 kita dapatnya. Terus yang ketiga itu terkait dengan perolehan dividen. Perolehan dividen kita dapat cash ya. Jurnal satunya pada apa? Pada investment in S. Sebesar berapa? 50.000 dikali 40% atau sebesar 20.000. Gitu ya. Nah, udah. Terus yang terakhir itu adalah penyesuaian atas income. Penyesuaian atas income atau kita sebut aja amortisasi excess. Sebesar berapa? Nah, yang pertama itu terkait under inventory. Nah, under inventory itu akan menyebabkan COGS terlalu rendah. Kalau COGS terlalu rendah, berarti income-nya dinilai terlalu tinggi. Maka income-nya harus dikurangi. Jurnalnya apa? Jurnal pengurangan income adalah income from S, karena income-nya di debit ya, dikurangi pada investment in S gitu. Sebesar berapa? Sebesar amortisasinya aja, gitu ya. Nah, sebesar amortisasinya. Udah under value inventory. Selanjutnya ada over value land. Over land itu no entry. Kenapa land no entry? Karena land tidak mempengaruhi income. Ya, terus selanjutnya adalah under building. Nah, under building itu dia depresiasinya dinilai terlalu kecil. Sehingga income-nya terlalu gede. Sehingga income-nya harus diturunin lagi. Karena income-nya dinilai terlalu gede, income-nya diturunin. Tapi jurnalnya income from S pada investment in S. Sebesar berapa? Sebesar amortisasinya aja, 2.000. Gitu ya. Nah, begitupun under equipment. Sama, under equipment itu sama. Karena dia depresiasinya dinilai terlalu tinggi, maka income-nya terlalu rendah, maka income-nya terlalu tinggi, maka income-nya harus diturunin. Income from S pada investment in S. Sebesar berapa? Sebesar 8.000. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk penyesuaian atas income-nya. Gitu ya. Jadi pada jurnal transaksinya ini itu menggunakan metode ekuitas. Nah, di mana yang pertama itu adalah pembelian investasi, gitu ya, pembelian investment, investasi, terus perolehan income, terus perolehan dividen dan penyesuaian atas income itu sendiri. Jadi inilah jurnal-jurnal yang akan kita buat kalau misalnya kita ngomongin investment in associate gitu kan, investasi pada saham asosiasi. Ada under inventory, ada overland, under building, dan under equipment. Nah, kurang lebih jurnal akan kita buat itu seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau goodwill, untuk goodwill itu nggak dicatat. Misalnya di sini kita tambah terakhir jurnal atas goodwill atau gain on bargain. Nah, ini baru ya. Untuk goodwill itu tidak perlu di jurnal. Ya, untuk goodwill itu nggak perlu di jurnal. Namun apabila perusahaan ternyata memperoleh gain on bargain purchase, maka akan menjurnal itu seperti apa? Jurnalnya adalah investment in S pada income from S atau pada gain on bargain purchase. Nah, ini tergantung dosennya. Ada yang nyatetnya income from S, ada yang langsung nyatetnya pada gain on bargain purchase. Sesuai yang kita peroleh di sini. Sebesar 5.000 gitu ya. Sebesar 5.000 ini. Nah, itu untuk gain on bargain purchase itu sendiri. Kurang lebihnya seperti ini.
Nah, kira-kira kurang lebihnya seperti ini untuk soal yang seperti ini. Jadi yang kita pelajari itu seperti ini. Kalau misalnya kita kita pakai metode cost, itu nggak perlu buat jurnal nomor 2 sama nomor 4. Gitu ya. Ini tadi. Oke, tadi maaf ya ada sedikit gangguan. Jadi tadi ada yang nanya, kalau misalnya yang inventory gimana gitu ya. Jadi inventory itu gimana? Intinya gini, kalau building, equipment, atau aset lainnya itu kan dia diamortisasi ya, didepresiasi kan ya. Tapi kalau inventory akan berpengaruh ke income kalau apa? Inventory itu akan berpengaruh ke income kalau dia terjual. Gitu ya. Makanya kalau di sini inventory-nya terjual seluruhnya, berarti yang akan berpengaruh ke income ya adalah seluruhnya. Tapi kalau yang terjual cuma setengah, berarti di sini amortisasinya cuma setengah aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin inventory itu seperti itu. Kalau misalnya dia yang terjual setengahnya, berarti yang diamortisasi setengahnya. Jadi kalau yang terjual seluruhnya, dia diamortisasi seluruhnya. Itu bedanya. Kalau inventory, dia amortisasinya berdasarkan berapa persen yang terjual. Kalau building, equipment, atau aset lainnya yang didepresiasi, itu berdasarkan depresiasinya. Tuh. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk si excess itu tadi. Nah, gitu. Itu untuk excess-nya. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mungkin kira-kira ada yang mau ditanyakan atas hal ini. Silakan ditanyakan. Nah. Itu untuk itu untuk si investasi itu untuk transaksi investasi saham asosiasi. Nah, sampai di sini kurang lebihnya seperti itu untuk transaksi saham asosiasi. Jadi tadi kita belajar terkait dengan alokasi dan amortisasi, terus transfer antar aset. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar terkait dengan ada yang namanya kepemilikan bertahap, terus ada yang namanya interim acquisition. Interim acquisition itu kalau misalnya kita beli sahamnya di tengah-tengah tahun. Dari tadi kan contohnya kalau kita belinya 1 Januari gitu kan ya. Nanti ada kalau kita belinya tengah tahun gimana. Terus kalau misalnya kepemilikan bertahap itu kalau misalnya awalnya kita pakai cost, tiba-tiba pakai equity gitu kan ya. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Tapi pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, aku akhiri pertemuan kali ini. Seperti itu. Gimana, Mas Mbak sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, aku izin mengakhiri ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalnya terdapat kesalahan, tolong diingetin ya. Misalnya aku ada salah ngejelasin nih, aku diingetin juga. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada baiknya sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
Terima kasih Mas Mbak semua. Akhirin ya. Terima kasih.